Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, mari kita berikan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kami dari CGP akan mengimbaskan tentang kegiatan CGP, yaitu budidaya sekolah positif, budaya positif yang diibaskan kepada sekolah kita. Baik Bapak Ibu, kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita minta kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka kegiatan ini. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul di ruangan ini, yaitu dalam rangka pengimbasan materi program guru penggerak modul 1/4, yaitu budaya positif di SMP Al Muslimin Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Marilah kita menyampaikan salawat berangkai salam ke junjungan kita Rasulullah kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu guru penggerak, calon guru penggerak SMP Al Muslimin Pandan, yang kami hormati Bapak Ibu guru. Pada kesempatan yang baik ini, sebelum saya buka kegiatan ini, saya mempunyai pesan. Pesan yaitu pertama, kepada calon guru penggerak dari SMP Al Muslimin Pandan sebanyak 8 orang yang saat ini sedang mengikuti pendidikan yang nantinya menjadi guru penggerak kemudian hari. Tentunya banyak dibutuhkan latihan-latihan, belajar. Dalam beberapa bulan ini mereka telah belajar. Saatnya ini adalah pengimbasan, di mana pengimbasan pada saat ini adalah tentang budaya positif, di mana budaya positif ini nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak satu persatu. Tentunya nanti Bapak Ibu yang belum menjadi guru penggerak akan mengikutinya dan mendengarnya. Dalam hal ini pesan saya adalah agar nantinya yang sudah dimiliki oleh guru penggerak ini, calon guru penggerak berupa ilmu yang nantinya akan diimbaskan, maka kepada Bapak Ibu guru, harapan saya untuk mengikutinya, karena ini sangat mendukung dengan program SMP Al Muslimin, yaitu untuk mewujudkan visi dan misinya, di mana budaya positif ini adalah salah satu untuk mewujudkan visi SMP Al Muslimin Pandan, di mana juga Bapak Ibu sebagai guru, sebagai ujung tombak di dalam pendidikan di Indonesia ini, khususnya di SMP Al Muslimin Pandan, tentunya dibutuhkan sebagai seorang guru yang akan nantinya memiliki wawasan yang lebih dan memiliki
ilmu pengetahuan di dalam hal khususnya budaya positif. Budaya adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh suatu tempat atau organisasi. Tentunya budaya yang akan diimbaskan nanti yang positif kepada kita, guru-guru yang ada di sini, dan guru-gurunya nanti akan menerapkan dan menimbaskan kepada peserta didik. Peserta didik nanti akan merasakan manfaat daripada pelatihan-pelatihan dan atau pendidikan-pendidikan guru penggerak. Di SMP Al-Muslimin sebanyak 8 orang calon guru penggerak. Diharapkan ke depan pendidikan atau mutu kualitas daripada pendidikan yang ada di Al-Muslimin ini semakin meningkat, semakin baik, ya. Tentunya kita semuanya berharap kegiatan ini kegiatan yang memang betul-betul membawa manfaat dan faedah kepada kita semuanya. Dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tetap mengharapkan lindungan dari Allah dan ridhonya atas kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini tetap dalam kondisi baik, dalam kondisi yang memang betul-betul diharapkan terimbasnya budaya positif kepada kita semuanya. Ini sangat bermanfaat untuk semuanya, untuk pendidikan di Al-Muslimin khususnya, untuk Indonesia umumnya. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya buka pengimbasan budaya positif modul 14 pada hari ini untuk calon guru penggerak dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan harapan kita dapat terwujud dan Bapak Ibu lulus nanti menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan nanti yang belum menjadi calon guru penggerak akan mendaftar hingga akhirnya guru-guru SMP Al-Muslimin Pandan nanti semuanya menjadi guru penggerak. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan dan juga membuka acara kegiatan ini. Untuk selanjutnya mungkin pemaparan materi, ya, pemaparan materi tentang budaya positif. Yang pertama akan disampaikan oleh Bu Nurtiana bersama Pak Oni. Itu selanjutnya nanti Bu Parma, Bu Rani, dan selanjutnya sampai ditutup oleh Bu Devi. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang mau dipertanyakan nanti silakan ditanyakan, ya. Apa sih tentang positif? Tadi sudah disampaikan budaya positif oleh selintas dari Ibu Kepala Sekolah. Bagaimana cara kita mendidik siswa kita dalam media-media pembelajaran sehingga berkembanglah pendidikan di SMP Al-Muslimin nanti. Dan kita sudah akan mengajukan sekolah penggerak, ya. Kita akan melanjutkan program sekolah penggerak. Kepada Ibu Nurti kami persilakan. Baik Bapak Ibu, pada pemateri pertama akan diisi oleh saya beserta Pak Oni, yaitu di materi perubahan paradigma. Pada materi ini, pemantik yang pertama yang kita lakukan adalah kita membuat seperti permulaan untuk memancing paradigma ini supaya bisa kita mengaplikasikannya nanti kepada siswa. Sekarang sepertinya Bapak Ibu, kita coba dulu sebuah teori yang ada yang sudah kami pelajari di dalam CGP, yaitu teori untuk mempertahankan apa yang kita miliki. Mari bersama-sama Bapak Ibu untuk pertama sekali menggenggam tangan kita sekuat-kuatnya.
sekuat-kuatnya, di mana di dalam genggaman kita ini ada suatu tujuan atau keinginan atau suatu harapan yang sangat kita inginkan gitu. Kemudian akan ada satu lagi rekan kerja kita yang nantinya berusaha membuka impian kita ini. Apakah kita nanti membukanya dengan sukarela atau mempertahankan apa yang ingin kita capai itu. Itulah pemantik untuk materi yang pertama ini, ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang untuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita, pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang digunakan oleh Diane Gessen. Bapak Ibu, sebelumnya kita gali lebih lanjut tentang teori disiplin Restitus dari Diane Gessen. Mari menyamakan model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Artinya kontrol kita mampu untuk mengendalikan diri. Kemudian di bawah ini ada beberapa teori dari William yang menyatakan tentang kontrol. Yang pertama sekali yaitu ilusi guru mengontrol siswa. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa siswa untuk melakukan apa yang dia tidak mau. Itu dia di sini. Kemudian walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku siswa tersebut, hal ini kita karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk bisa dikontrol. Kemudian yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Hal ini harus kita sampaikan kepada siswa bahwa apa yang kita tekankan kepada mereka adalah untuk hal positif untuk diri mereka. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Demikian untuk materi penyampaian dari saya serahkan kepada Pak Oni. Terima kasih kepada Ibu Nurti. Untuk selanjutnya ini ada bagaimana seseorang bisa merubah paradigma stimulus yang responden pada pendekatan teori kontrol. Ini diambil dikutip dari Stephen Orkovec yang mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Kemudian namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka, ya, acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Kemudian ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Ya, ini ada stimulusnya, bagaimana cara meningkatkan, ya, ada realitas kemudian kita sama. Kemana contohnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba, ya, mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha bagaimana cara memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Model berpikir memang menang dan kalah. Ya, untuk selanjutnya, ya mungkin itu selanjutnya kita minta kepada Ibu Parma untuk melanjutkan materinya.
Ya, terima kasih kepada Pak Oni. Saya akan melanjutkan di kompetensi 2.2 tentang makna disiplin dan motivasi. Nah, yang pertama mungkin dari disiplin. Ya. Nah, kalau kita bilang kata disiplin, itu pasti kita identik dengan peraturan. Seperti itu. Kemudian ada hukuman. Kalau ada peraturan, melanggar peraturan, ada hukumannya. Gitu. Jadi seakan-akan ketika disiplin itu ada unsur paksaan. Apakah ketika misalnya di sekolah ini tidak ada peraturan harus datang tepat waktu, kita bisa datang tepat waktu misalnya? Jadi bagaimana ya cara kita itu menumbuhkan budaya positif kepada peserta didik kita dalam konteks disiplin tadi? Tujuannya adalah untuk mewujudkan budaya positif. Nah, mungkin kita berangkat dari makna disiplin terlebih dahulu. Nah, jadi disiplin itu artinya belajar. Nah, maknanya itu dari konotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi seakan-akan kita nggak nyaman gitu, kayak terpaksa gitu ya kan. Nah, kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Maaf ya Pak. Menurut Diana Gosen ya, tadi mungkin sudah disinggung sedikit waktu materi 2.1 ya. Jadi ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu merupakan motivasi eksternal. Jadi ada pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Gitu. Jadi itu dari eksternal, dari luar diri sendiri. Kemudian yang kedua ada teori untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dan itu juga merupakan motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Jadi pertanyaannya mungkin bisa dengan apa yang akan saya dapatkan imbalan tadi ya, apabila saya melakukannya. Jadi masih dari luar, bukan dari dalam diri. Kemudian yang ketiga ada motivasi untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Dan ini merupakan motivasi internal dari dalam diri. Jadi sudah ada kesadaran dalam diri sendiri. Contohnya dengan pertanyaan, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Misalnya saya akan menjadi orang seperti apa jika saya jadi orang yang disiplin. Berarti saya menghargai diri sendiri. Berarti dia sudah memiliki motivasi internal dari dalam diri sendiri. Ya, mungkin itu dari saya untuk kompetensi 2.2 akan dilanjutkan oleh Ibu Rani. Dilanjutkan modul 2.3. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berhadir di sini. Di sini akan saya lanjutkan untuk kompetensi 2.3 yaitu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, di sini kita perhatikan yang pertama yaitu keyakinan kelas. Mengapa dikatakan keyakinan kelas atau mengapa harus keyakinan kelas gitu kan? Mengapa tidak peraturan saja? Nah, kita lihat dulu pertanyaan pemantiknya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin jawaban Bapak Ibu adalah demi keselamatan ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Nah, ini juga mungkin kita jawab
untuk menjaga kesehatan ya, atau demi kesehatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini mungkin jawaban kita juga untuk menghargai orang lain yang telah mengadakan pelatihan tersebut, atau juga untuk menjaga komitmen, atau kita berkomitmen pada tujuan kita. Nah, jadi di sini menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Maka di kelas-kelas yang Bapak Ibu masuki, kita sudah bisa membuat yang namanya keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, di sini ini ada beberapa poin-poin bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas. Tapi langsung saja saya buat. Nah, ini seperti di kelas 93 itu sudah di semester lalu itu sudah saya mulai untuk pembuatan kesepakatan kelas ya. Karena waktu itu kami belum dapat materi keyakinan, jadi masih dianjurkan untuk buat kesepakatan kelas. Jadi di awal ini saya menerangkan dulu apa yang dimaksud dengan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan itu kita buat dari curahan pendapat mereka masing-masing. Setiap siswa berhak membuatkan apa keyakinan mereka di dalam kelas itu untuk dipatuhi bersama. Kemudian saya menyediakan di sini ada kertas origami yang nantinya kertas origami itu bisa mereka tuliskan masing-masing satu poin saja untuk keyakinan yang mereka yakini. Kemudian di sini mereka menuliskan keyakinannya. Kemudian di sini mereka bisa menempelkan keyakinan yang sudah mereka tuliskan. Saya sediakan dulu kertas manila. Nah, di kertas manila itu mereka tempelkan keyakinan yang sudah mereka buat. Tapi sebelumnya mereka bacakan supaya temannya mendengarkan ya. Kemudian ini hasilnya untuk keseluruhan kesepakatan kelas bisa kita tempelkan di dinding untuk setiap waktu bisa kita baca dan kita laksanakan. Jadi harapan kami Bapak Ibu guru terutama wali kelas untuk di tahun ajaran baru nanti bisa bersama anak-anak kelasnya membuat kesepakatan atau keyakinan kelas tadi. Oke. Untuk mulai semester ini ya, atau tahun ajaran baru ini, atau sekarang? Sekarang, iya, mulai dari minggu ini, mulai dari minggu depan, Bapak Ibu sudah bisa membuatnya, ya, untuk dipatuhi bersama. Nah, ini kita lihat di sini, kita lanjutkan untuk hukuman, sanksi, dan restitusi. Ya, ini ada perbedaan antara hukuman, sanksi, dan restitusi. Langsung ke poin-poinnya saja. Ini kita lihat untuk hukuman. Hukuman ini adalah identitas gagal. Ya, identitas gagal. Sedangkan disiplin di sini itu adalah identitas berhasil atau sukses. Jadi kalau kita memberikan hukuman, itu sebenarnya adalah identitas gagal terhadap siswa. Sedangkan kalau kita menerapkan disiplin, kita sudah menerapkan identitas berhasil kepada para peserta didik atau para siswa. Nah, kita lihat perbedaan. Di sini disiplin, ada disiplin yang diterapkan melalui sanksi atau konsekuensi, ada disiplin yang diterapkan melalui restitusi. Kita lihat dari poin-poin ini, mungkin nanti Bapak Ibu bisa membedakannya. Untuk hukuman, itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian sanksi, itu sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Kita lihat yang lebih nampak perbedaannya di sini.
pada hukuman itu korban mendapatkan keadilan, sedangkan di sanksi korban bisa diabaikan, sedangkan di restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian kita lihat lagi untuk di hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian di sanksi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan di restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kalau bahasanya, kalau di hukuman kita mengucapkannya itu peraturannya adalah seperti ini, kamu harus seperti ini, gitu ya. Kalau di hukuman, kalau di sanksi ucapan kita itu apa peraturannya nak, seperti itu misalnya. Kemudian mampukah kamu melakukannya? Oke, terima kasih. Nah itu kira-kira kata-kata kita kalau di sanksi. Kemudian kalau di restitusi itu kata-katanya misalnya seperti ini. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah mungkin dari ketiga ini Bapak Ibu sudah bisa melihat perbedaannya. Kemudian kita lihat untuk hukuman itu biasanya bersifat negatif, sedangkan sanksi itu netral. Sedangkan restitusi itu bersifat positif, ya. Langsung saja kita lihat untuk kesimpulannya. Jadi berdasarkan bagian yang tadi, itu hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi misalkan sajalah kalau di kelas kita memberikan hukuman, misalnya anak itu terlambat datang pas kita ngajar, misalnya sudah setengah jam, anak tersebut baru datang, kita langsung bilang, udah kamu keluar aja, nggak usah lagi masuk pelajaran sama ibu. Nah itu hukuman, karena dia berupa tindakan yang tidak terencana atau tiba-tiba. Nah itu hukuman. Sementara disiplin di sini dengan bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Misalnya kalau sanksi, Bapak Ibu mungkin kalau di pengumpulan tugas ya, pengumpulan tugas, atau kalau misalnya wali kelas, setiap Sabtu kan ada pengumpulan pantauan ibadah. Jadi kan itu sudah kita buat sanksinya, sudah kita bilangkan ke mereka dan disepakati oleh guru dan siswa. Misalnya saya bilang, yang tidak bawa pantauan ibadah setiap hari Sabtu, saya denda Rp2.000. Nah itu mereka sudah mendengarkan, mereka sudah tahu, dan antara guru dan siswa sudah menyepakati. Itulah untuk sanksi atau konsekuensi. Sedangkan tadi yang restitusi itu nanti akan dilanjutkan oleh rekan kami yang lain, tapi saya kasih gambaran. Restitusi ini adalah suatu percobaan atau suatu proses yang mana nantinya kita memulihkan siswa yang sudah melakukan kesalahan. Jadi ini seperti proses pemulihan siswa yang sudah bersalah. Jadi cara pemulihannya itu bukan melalui hukuman atau konsekuensi, tapi namanya nanti melalui segitiga restitusi, ya. Kemudian ini saya lanjutkan lagi. Nah ini judul yang selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Mungkin judulnya agak aneh ya, dihukum oleh penghargaan. Kita lihat ini bagian-bagiannya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya jabarkan ya. Ini ada kasus, tapi saya rasa nggak usah nanti terlalu panjang. Langsung ke poin-poinnya aja. Jadi menurut Al-Fiqon itu tahun 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Berarti di sini si Alfi ini mengatakan kalau penghargaan dan hukuman atau penghargaan ataupun hukuman itu sebenarnya menghancurkan potensi. Padahal selama ini yang kita pikir mungkin hanya hukuman ya yang menghancurkan potensi mereka. Tapi ternyata menurut penelitian Al-Fiqon ini penghargaan juga menghancurkan potensi. Nah, bagaimana penghargaan itu bisa menghancurkan potensi? Kita perhatikan untuk poin 1. Penghargaan
mempengaruhi jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jadi misalkan saja kita suruh siswa, "Nak, tolong dulu kamu belikan sama ibu sesuatu, nanti ibu kasih kamu imbalan," seperti itu kan. Nah, anak tadi semangat semangat membelikan sesuatu tadi karena kita kasih penghargaan. Jadi nanti kalau terus menerus kita memberikan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Jadi dia kehilangan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, lagi kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kalau terus menerus anak dikasih penghargaan, maka dia tidak menyadari lagi bahwa ternyata yang dilakukannya itu adalah sebuah kebaikan karena sudah dilakukan, karena sudah diberikan secara terus-menerus penghargaan. Ya, maka itu berpengaruh terhadap jangka pendek. Kemudian untuk yang kedua, penghargaan tidak efektif. Nah, di sini kenapa dikatakan penghargaan tidak efektif? Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi kalau misalnya jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Dan saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi ini penghargaannya sudah tidak efektif lagi karena dia mungkin pas dia nggak dapat dia kecewa dan berkecil hati. Pas dikasih lagi sesuatu yang tantangan sama dia sudah tidak mencoba dengan niat yang keras lagi karena dia sudah tidak mendapatkan di waktu sebelumnya. Maka di sini penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kenapa dikatakan penghargaan merusak hubungan? Mungkin kalau di kelas ini seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya. Jadi murid yang tidak diberikan penghargaan mungkin akan merasa iri, merasa pilih kasih, betul. Nah, sehingga terjadi hubungan yang rusak. Jadi kan ada sifat iri pada anak tersebut, sehingga penghargaan tadi dapat merusak hubungan antara sesama murid. Maka dikatakan penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ini bagaimana pula penghargaan mengurangi ketepatan? Mungkin seperti ini kalau di pelajaran matematika. Misal saya bilang, "Nak, siapa yang bisa mengerjakan soal ini dengan cepat dan benar, ibu kasih permen atau ibu kasih uang 5.000." Maka mereka akan berlomba-lomba mengerjakannya. Nah, ternyata dari penelitian, ada riset, ada hasilnya. Ternyata anak yang dikasih penghargaan tadi, saking mau cepat-cepatnya, dia tidak teliti, dia tidak kurang tepat dalam menjawab soal. Sehingga di sini penghargaan sudah mengurangi ketepatan mereka dalam pengerjaan matematika. Berbeda dengan anak yang tidak dikasih penghargaan, mereka mungkin akan lebih teliti mengerjakan soal yang diberikan oleh guru tadi. Jadi itu dia, maka dikatakan penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi mungkin di sini Bapak Ibu ada yang bertanya, jadi bagaimana seharusnya kan gitu? Apakah dikasih penghargaan atau tidak? Jadi itu sebenarnya kembali ke gurunya, kembali ke kita. Sebenarnya tidak mungkin kita tidak memberikan penghargaannya. Seperti ini lagi contohnya, penghargaan yang menghukum. Nah, ini yang terakhir, penghargaan menghukum. Jadi di sekolah kita ini sampai sekarang sebenarnya masih ada sistem ranking. Nah, sebenarnya kalau menurut penelitian ini tadi, sistem ranking itu sudah menghukum. Jadi anak yang tidak dapat ranking itu pasti merasa terhukum. Aku nggak dapat ranking. Jadi dia sebenarnya seolah-olah dia tidak mendapat, dalam hati kecilnya itu pasti merasa bersalah, merasa terhukum. Maka dikatakan di sini penghargaan itu dapat menghukum anak atau dapat menghukum siswa. Jadi kembali lagi ke kita sebagai guru, sebenarnya tidak mungkin kita tidak memberikan penghargaan kepada anak.
pasti ada penghargaan untuk menambah motivasi mereka, baik belajar ataupun berbuat kebaikan. Tapi kita tekankan, penghargaan itu bukan sebagai motivasi yang sebenarnya, tapi motivasi itu harus dari dalam diri mereka sendiri. Jangan karena ada penghargaan baru melakukan suatu kebaikan. Oke, saya rasa itu saja untuk materi keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Untuk berikutnya saya sampaikan kepada Ibu Afni. Terima kasih. Cek. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi 2.4, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar. Teman-teman rekan sejawat yang kami hormati, modul 1.4 itu sebenarnya saling bersinergi atau saling berhubungan. Jadi dimulai dari 21, 22, 23, 24 sampai nanti ditutup oleh Bu Devi. Mungkin ini perubahan paradigma dimulai dari 21. Ini yang paling susah menurut saya. Bagaimana mengubah mindset seseorang dari yang stimulus respon menjadi perubahan paradigma baru. Kita disuruh untuk mengembangkan budaya positif di sekolah, dalam tanda kutip menerapkan disiplin tapi yang positif, bukan dalam bentuk hukuman, sanksi, tapi dalam bentuk keyakinan. Diharapkan bahwa peserta didik itu kalau dia melakukan kesalahan, dia tahu salahnya apa, dan dia tahu bagaimana cara untuk mencari solusi untuk kesalahan yang dia buat. Jadi bukan dari kita memaksakan dia untuk berubah, tidak. Tentu ini bukan hal yang mudah. Ini butuh kerjasama dari semua rekan-rekan sejawat dan juga pimpinan sekolah, khususnya kepala sekolah dan lingkungan di sekolah juga. Jadi memang harus saling bersinergi. Jadi kayak kami guru penggerak menyampaikan ilmu yang kami dapat kepada teman-teman sekalian. Mungkin agak sedikit membosankan, tapi sebenarnya ini ilmu. Siapa tahu nanti Bapak Ibu jadi guru penggerak angkatan selanjutnya. Nah, jadi yang saya akan coba itu adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Selama ini kalau ada siswa, bahkan saya mungkin juga melakukan hal itu. Tapi mungkin karena adanya ini, mudah-mudahan berubah sedikit demi sedikit gitu ya, untuk ke arah yang lebih baik. Kita kalau siswa itu buat salah, kita langsung menjudge. Contoh misalnya dia terlambat masuk ke dalam kelas gitu, atau terlambat masuk datang ke sekolah. Kamu kenapa terlambat? Pertanyaan kita saja sebenarnya kan sudah secara tidak langsung tuh menghukum dia. Kenapa kamu terlambat datang? Dia kasih alasan. Alah, itu cuma alasan. Kita tidak mendengarkan dia sampai menyelesaikan apa yang merupakan alasan dia gitu. Menurut kita itu berhak menjudge dia. Alah, kamu udah biasa seperti itu. Pasti kamu terlambat bangun. Tapi kita tidak pernah tahu kenapa dia terlambat bangun. Mungkin saja dia membantu orang tuanya jualan waktu malam sampai dia tidur tuh berkurang, makanya terlambat, atau mungkin dia tidak diperhatikan orang tua di rumah. Jadi banyak faktor itu penyebabnya. Nah, jadi anak-anak sebenarnya peserta didik kita itu melakukan suatu yang tidak memenuhi peraturan gitu loh. Biasanya mereka menentang peraturan tersebut karena ada kebutuhan yang harus dia penuhi. Apa sih kebutuhan yang biasanya mereka ingin memenuhi? Nah, kebutuhan dasar ini pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini biar teman-teman saya kasih kasus pemancing gitu ya. Nah, jadi ada Ibu Ambar, dia guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya, yaitu Doni, karena beberapa anak di kelas 2A itu melapor dan mengeluh bahwa Doni ini sering sekali meminta bekal temannya.
dengan paksa gitu. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira alasan Doni melakukan hal itu kenapa? Tentu Bu Ambar itu harus menanyakan langsung kepada Doni, kan gitu ya seharusnya. Doni, kenapa kamu melakukan hal itu? Nah, jadi ternyata si Doni ini mungkin melakukan kegiatan itu karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasar apa yang mau dipenuhinya? Menurut Dr. William Glasser, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, belonging. Yang ini belonging, kemudian power, survival, ini bertahan ya. Bertahan, kemudian untuk fun, kemudian freedom. Nah, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Mungkin ketika ditanya Bu Ambar, Doni, kamu kenapa mengambil bekal temanmu? Sebenarnya Doni itu ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu ingin bertahan hidup. Mungkin dia nggak bawa bekal, jadi dia merampas bekal temannya agar dia bisa kenyang. Jadi kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh Doni yang pertama adalah survival, bertahan hidup. Nah, kemudian untuk pemenuhan kebutuhan yang kedua, mungkin yang dilakukan Doni itu adalah belonging, butuh kasih sayang. Mungkin dia melakukan hal tersebut tadi, merampas makanan teman-temannya. Sebenarnya dia pengen diperhatikan, butuh perhatian dari temannya mungkin, atau butuh dari perhatian wali kelasnya, atau bahkan orang tuanya. Mungkin dengan dilakukan kejadian seperti itu, wali kelas memanggil orang tua. Kenapa? Berarti secara tidak langsung dia ingin diperhatikan orang tuanya. Mungkin orang tuanya nggak sempat membuatkan bekal. Mungkin karena ada hal tertentu tidak sempat masak. Jadi si anak ini mungkin membutuhkan kasih sayang. Dan yang ketiga adalah power, penguasaan. Mungkin si Doni melakukan ini pengen dia lihat temannya itu merasa hebat. Aku hebat, siapa yang berani? Bahwa dia bisa merampas makanan temannya dan tidak ada yang berani untuk menentang dia. Dia ingin menunjukkan powernya, kekuatannya, bahwa aku ini hebat. Siapa yang berani sama aku? Mau aku ambil, kenapa emangnya? Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, freedom atau kebebasan. Nah, mungkin si Doni ini selalu dibuatkan menu sama orang tuanya itu saja. Nah, gitu. Mungkin nasi goreng gitu ya kalau anak kelas 2 SD, atau lauknya telur ceplok, telur dadar. Tidak ada variasi lain gitu. Jadi mungkin melihat bekal temannya bervariasi makanannya, dia pengen merampas. Jadi kebutuhan dasar kebebasan yang Doni lakukan pada saat itu. Nah, kemudian yang kelima adalah kesenangan atau fun. Nah, kalau ini mungkin dia merasa bahwa mengganggu teman-temannya, melihat wajah temannya menangis, itu merupakan hal yang lucu buat dia. Dia senang. Kalau temannya menangis, dia melihat wajah temannya itu, dia suka. Nah, jadi ada 5 hal yang mungkin kebutuhan dasar yang Doni lakukan pada kejadian tersebut. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya di sini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita yang menghamba kepada siswa. Menghamba itu bukan berarti anak peserta didik itu kita buat seperti dewa, bukan. Tapi kita memberikan kebebasan atau kemerdekaan di dalam pembelajaran. Tidak ada lagi nanti keterpaksaan di dalam belajar. Tapi apa yang ada? Yang ada motivasi anak itu dari siswa kita sendiri langsung datang. Gitu melihat kita, tidak ada lagi di benaknya, oh ibu ini menghukumnya kayak gini, bapak ini kayak gini. Itulah yang mau kita hilangkan dalam pendidikan guru penggerak. Kami sebenarnya mau maju takut salah, mau mundur sudah kadung,
Kami pikir dulu program guru penggerak ini kayak kita mengisi apa itu namanya yang di Kemdikbud, angket apa, ternyata tidak terbayangkan sebelumnya. Ternyata di pendidikan, di program guru penggerak ini banyak ilmu yang kita dapat. Memang tidak semua yang kami peroleh dari pendidikan kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Mengapa? Mengingat waktu kita yang terlalu singkat dan terlalu banyak kegiatan di sekolah. Yang mana nanti setiap waktu kami akan membuat video, mengupload. Jadi kami merasa sibuk sendiri. Jadi kami tidak sempat mengimbaskan. Ini pun kalau tidak keterpaksaan pengimbasan materi modul 1-4, kami tidak akan melibatkan Bapak Ibu. Tapi karena di situ dituntut wajib ada pengimbasan kepada Bapak Ibu, makanya kami buat. Mau tidak mau, suka tidak suka, terpaksa jadinya kita buat. Sebenarnya kalau kita dalami program guru penggerak ini di dalamnya sangat bagus. Tapi mengingat kondisi anak-anak kita, seperti tadi yang sudah disampaikan teman-teman CGP, bagaimana mengubah mindset kita lah sebagai guru dalam mengubah perilaku anak di sekolah. Itu yang paling sulit. Saya saja di dalam 2 bulan ini mencoba tadi seperti yang disampaikan Ibu Rani membuat kesepakatan kelas. Itu habis waktunya hampir 2 les. Kenapa? Di situ kita terjadi perdebatan karena kita memberikan kebebasan kepada peserta didik apa yang dimau mereka, apa curahan hati mereka. Sementara kita menampung, kita tidak boleh memberikan ruang harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini, tidak boleh. Tapi kita memberikan kebebasan ke anak dulu apa mau mereka. Ada yang di kelas saya minta waktu untuk tidur. Bu, bagaimana kasih waktu 5 menit tidur, Bu? Karena saya sampai malam itu bantu orang tua sampai jam 12 malam. Jadi waktu saya mengerjakan tugas gak ada lagi, Bu. Makanya saya mohon maaf di sini, Bu, tugas saya sering terlambat. Ini khusus kepada saya karena saya buat kesepakatan kelas di 92. Jadi saya bilang, kalau lah misalnya kayak gitu kamu buat, kayak mana teman yang lain? Kalau misalnya kamu mau tidur, nah kan ada waktu istirahat. Disitulah kamu istirahatkan dirimu, pergi ke tempat sunyi atau ke musola, sholat duha kamu, disitulah kamu istirahat. Saya bilang kayak gitu. Tapi kalau tidur di kelas, itu akan membuat pembelajarannya amburadul nanti. Kamu yang tidur, yang lainnya ikut-ikutan tidur. Saya sampaikan seperti itu. Itulah sepintas untuk guru penggerak. Yang mana guru penggerak ini nanti tujuannya ke kurikulum prototype, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang mana di situ anak-anak diminta untuk harus berkreatif, inovatif, sama kayak kita yang udah dikasih sama Ibu Siti model pembelajaran Python. Tapi di situ lagi ditekankan kepada anak-anak itu yang berbuat sendiri, tanpa harus ada paksaan dari kita sebagai Bapak dan Ibu guru. Itu sepintas untuk program guru penggerak. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi 2.5 tentang 5 posisi kontrol. Ini nanti akan kami sampaikan berdua dengan Ibu Deli. Yang 2 bagian saya sampaikan sendiri, kemudian nanti 3 bagiannya disampaikan oleh Ibu Deli. Baik, tujuan pembelajaran dari 5 posisi kontrol. Yang pertama, CGP dapat melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. Selama ini saya sudah mencoba, yang pertama sama yang disampaikan Ibu Rani tadi, tidak mencoba menghukum siswa, tapi kita memberikan ke siswa tersebut dia mencari sanksinya sendiri. Misalnya tidak mengerjakan tugas pada tepatnya, kita tanyakan kenapa tidak mengerjakan, alasannya apa, kemudian kita minta dia mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Kalau selama ini kan kita yang memberikan sanksi, harus kamu kerjakan, harus dikumpulkan. Selama 2 bulan ini saya kasih kesempatan sama anak-anak, ada perubahan sedikit. Itu pun di kelas atas ya. Kalau di kelas bawah saya memang belum bisa menerapkan untuk guru penggerak terus terang. Sedangkan saya sendiri mengajar saja masih kadang kalang kabut. Saya ngajarnya di kelas bawah yang di 95. Kalau 96, 97 saya kurang tahu. Jadi yang bisa saya terapkan ini masih di 91, 92, 93. Yang untuk motivasi dari siswa itu sendiri tadi. Jadi kita tidak lagi memaksakan apa yang kita maui, tapi kita memberikan kebebasan kepada peserta didik.
Itu yang pertama. Yang kedua, CGP dapat mengetahui dan menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer agar dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Deli. Kemudian yang ketiga, CGP dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka atas penuhan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol. Lanjut, Pak. Kemudian di sini ada kasus. Yang pertama, Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di media sosial. Ini diminta, kalau secara pribadi kita, solusinya akan berbeda-beda. Jadi bagaimana nanti untuk mencapai posisi kontrol yang manajer tadi. Jadi ini nanti akan disampaikan Ibu Deli. Biasanya kalau kita di sini masih sebagai penghukum, misalnya ada anak yang terlambat, tadi yang sudah disampaikan rekan guru, langsung kita judge, langsung kita bukan dibully, tapi langsung kita jatuhkan anak tersebut. Anak tersebut tidak baik kita kasih. Jadi kita menghakimi sendiri tanpa kita minta apa alasannya, kenapa terlambat, kenapa tidak mengerjakan tugas, kemudian kenapa tidak bawa buku kita waktu saat pelajaran kita. Itu yang harus kita budayakan ke depannya untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak. Tapi memang sulit, saya rasa. Apapun ceritanya sulit, tapi kita harus bergerak sedikit demi sedikit, berubah sedikit demi sedikit. Ya. Yang kedua, ada kasus Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Kalau penanganan kasus seperti ini di sekolah kita, ini terlebih dahulu ditangani oleh wali kelas. Apabila wali kelas belum bisa menangani kasus tersebut, maka bisa didampingi oleh guru BK. Dan bersama guru BK dan wali kelas apabila belum dapat mencari solusi yang terbaik, maka kita libatkan dengan kepala sekolah. Itu biasanya yang kita laksanakan di sekolah kita. Berikutnya, Pak. Berikut ini akan disampaikan suatu model disiplin yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gozan dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Yang mana kelima posisi kontrol tersebut adalah sebagai penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai monitor atau pemantau, dan yang terakhir atau yang kelima sebagai manajer. Baik, kita bahas yang pertama. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Berarti kita biasanya selalu mengancam kepada peserta didik. Kamu selalu saja salah. Itulah kita tidak mau mendengarkan alasan anak tersebut berbuat salah. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Langsung kita judge anak kita tersebut. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Berarti kita yang punya kuasa di kelas. Apapun yang dibuat anak tersebut, kalau tanpa persetujuan kita, berarti segalanya tidak berjalan. Berarti yang punya kekuasaan di kelas tersebut adalah guru yang bersangkutan. Berikutnya, yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang dikeluarkan dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu.
Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Berarti ini kita pakai tutur kata yang lebih sopan dan lebih baik. Kemudian kita mengajukan pertanyaan tersebut kepada peserta didik kita, tidak di depan teman-teman yang lain. Kita berusaha menghindari sifat malu yang kita timbulkan apabila ada anak yang kita tegur di depan teman-temannya. Jadi di sini posisi kita sebagai bapak dan ibu guru yang kontrol, yang 5 kontrol tadi, berarti kita sebagai membuat orang merasa bersalah. Jadi kita mencoba menanamkan ke dalam diri anak itu, biar anak itu yang ngomong sendiri ke kita. Jadi itu materi yang saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada Ibu Deli. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi daripada materi 2.5, yaitu 5 posisi kontrol. Yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya mereka akan berkata seperti ini, "Ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir bapak atau ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak apabila untuk guru tertentu. Dia akan milih-milih gurunya karena dia mungkin merasa tenang dengan guru tersebut. Dengan guru yang lain mungkin dia tidak dekat. Dia merasa kalau dengan satu guru ini dia bisa curhat, menyampaikan apa yang ada dalam hatinya. Kemudian di sini yang keempat yaitu pemantau atau monitor. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi seorang pemantau ini sangat mengandalkan perhitungan, catatan. Dia memberikan catatan. Besok akan ibu perhatikan kamu ya. Misalnya kalau dia diberikan melakukan kesalahan, jadi gurunya memantau bagaimana untuk minggu selanjutnya, apakah dia sudah berubah atau masih seperti itu. Jadi posisi sebagai pemantau di sini memberikan stimulus respon, yaitu dengan menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Yang terakhir itu adalah manajer. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan sebagai teman tadi dan sebagai pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Seorang manajer akan berkata seperti ini, apa yang kita yakini setelah yang tadi tentang keyakinan kelas? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini?
Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang siswa atau seorang peserta didik. Kita di sini membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Tentunya dari semua lima posisi kontrol itu, ya, seorang guru itu dapat mengambil posisi kontrol yang tepat, yaitu dari tadi yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, pemantau, atau bahkan sebagai manajer. Jadi kita sebagai guru harus pandai-pandai mengontrol, memilih posisi kontrol mana yang paling tepat. Tentunya yang paling ideal itu adalah untuk menumbuhkan budaya positif itu adalah posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer. Karena ketiga posisi ini membuat murid untuk menyuarakan hak dan keinginannya. Bahkan murid bisa melakukan diskusi bersama guru untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang dialaminya. Demikianlah pemaparan dari materi 2.5 yaitu 5 posisi kontrol. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Bu Devi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah materi terakhir dari modul 1.4 budaya positif. Pak Oni. Kelas. Mungkin di sini kita sebagian sudah pernah melaksanakan namanya segitiga restitusi. Hanya saja mungkin istilahnya baru kali ini kita mendengarkannya. Apa sih sebenarnya segitiga restitusi itu? Nah, ketika misalkan si murid tadi tidak melaksanakan suatu kesepakatan kelas, bukan aturan ya Bapak Ibu. Kalau aturan itu berarti dari si guru. Nah, kalau dia kesepakatan kelas berarti dari murid untuk kebersamaan, untuk kebaikan kelas tersebut. Nah, jadi ketika misalkan dia ternyata silap atau hilap dan melakukan suatu kesalahan, maka di sini kita bisa melakukan suatu namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini menurut pengertiannya adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk seperti memulihkan keadaannya atas inisiatifnya sendiri. Jadi bukan ada campur tangan dari si guru. Jadi si guru sini bukan orang yang berkuasa atas apa yang terjadi pada diri si murid. Jadi kita di sini hanya memberikan tawaran kepada si murid, bukan dari kita solusinya. Maaf, bukan dari kita jalan keluar atas apa kesalahan yang dilakukannya. Jadi kita tawarkan kepada si anak. Nah, di sini segitiga restitusi ini ada 3 teori kontrolnya. Jadi boleh yang nomor 1 duluan atau nomor 2, 3, ya urutannya yang mana saja pun terserah Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, di dalam menstabilkan identitas ini, seorang guru ketika misalkan mendapatkan siswa yang bermasalah, itu kita jangan langsung marah-marah sama si anak. Jadi kita bisa bujuk atau yang si anak terbuka dengan kita tanyakan terlebih dahulu kepada si anak. Kita tahu kan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi bukan kamu satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita jangan langsung tuduh dia, kau aja yang buat salah gitu. Nggak pernah aja kau buat benar. Terus sama kayak gitu. Jadi kita nggak boleh seperti itu. Kalau misalkan kita melakukan hal seperti pada maka si anak belum lagi apa-apa jumpa dengan kita, dia akan merasa down duluan. Dia akan merasa bahwa saya adalah anak yang gagal gitu. Nah, ya, jadi ketika misalnya kita katakan bahwa kamu bukan satu-satunya orang yang pernah berbuat salah ya nak. Nah, kemudian dan setiap orang juga pernah berbuat salah, termasuk ibu juga pernah berbuat salah. Nah, kita lembut menyampaikan kepada si anak. Jadi secara tidak langsung si anak itu akan mengikut alur kita dan dia akan merasa terbuka. Kenapa bercerita kepada kita kenapa dia berbuat hal seperti itu. Nah, setelah identitasnya sudah stabil, kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu adalah memvalidasi tindakannya yang salah. Kita sampaikan kepada dia bahwa kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukannya. Nah, setelah
dia bercerita, kemudian kita tawarkan kepada si anak, kita minta solusinya dari dia sendiri, jangan dari si gurunya gitu. Nah, ketika misalkan dia berbuat salah, kira-kira apa selanjutnya yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Biarkan dia berbicara, biarkan dia menyampaikan pendapatnya. Jangan kita langsung tutup mulutnya, kita langsung menyampaikan apa yang kita mau. Tidak, biarkan si anaknya yang berbicara. Nah, ketika misalkan si anak sudah mulai berbicara, maka kita mulai lagi sampaikan. Kemarin kan kita sudah melakukan atau sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, keyakinan apa yang sudah kamu langgar atas kesalahan kamu ini? Misalkan dia menjawab, saya tidak disiplin Bu, misalkan seperti itu, saya tidak mengerjakan tugas saya Bu, misalkan seperti dia sampaikan, maka kita selanjutnya sampaikan, nah ketika kamu melakukan kesalahan tidak mengumpulkan tugas, apa yang harus kamu lakukan untuk kedepannya? Kamu cita-cita kamu seperti apa? Kamu maunya menjadi anak apa? Nah, untuk mendapatkan apa yang kamu cita-citakan, maka kamu harus rajin belajar. Jadi kita kaitkan antara kesalahannya dengan apa yang sebaiknya dia lakukan. Dan tentunya memang ini adalah dari si anak itu sendiri, bukan dari kita. Nah, saya rasa Bapak Ibu demikian yang mungkin bisa saya sampaikan mengenai segitiga restitusi. Saya yakin Bapak dan Ibu di kelas juga sudah pernah melakukannya. Dan kalaupun misalkan selama ini kita pun masih mungkin dalam tanda kutip masih kasar dalam memperlakukan anak yang berbuat salah, maka saya juga setelah mendapatkan materi segitiga restitusi ini dulunya orang yang tidak mau tahu dengan kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Kita merasa bahwa dia adalah orang yang selalu salah. Kita tidak pernah mau mendengarkan alasannya gitu. Nah, setelah mendapatkan materi yang 1/4 ini, mudah-mudahan memang saya sendiri secara pribadi sudah mulai merubah paradigma tadi. Dari yang tadinya kasar atau cuek kepada siswa, maka mulailah untuk mendengarkan ataupun mulai dia merubah paradigma tadi agar lebih pedulilah dengan siswa kita. Karena tidak selamanya apa yang kita lihat dengan siswa tersebut adalah hal yang ternyata ada hal lain yang membuat dia melakukan kesalahan tersebut. Jadi kita harus mau menerima cerita dia. Nah, jadi Bapak Ibu, demikianlah mungkin akhir penutup dari materi kami ini. Mohon maaf jika kalau misalkan kami sudah banyak menyita waktu Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus dulu buat Ibu ini. Baik Bapak Ibu, ini adalah program kami pengimbasan. Artinya apa yang kami sampaikan tentu itu yang kami dapat, tapi tidak sempurna apa yang kami dapatkan sebelum ini. Tapi namun demikian, bagaimana kita menyetujui guru-guru penggerak ini ada di sekolah kita, apalagi kita nanti kelaknya sekolah penggerak, ya ada program-program penggerak yang kita menggerakkan di Tapanuli Tengah sesuai apa yang diwawancarai. Bagaimana Bapak Ibu untuk maju ke depan bisa menggerakkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya di SMK Muslim Padang. Baik Bapak Ibu, apa yang mau dipertanyakan, Bu Nia? Atau ada kira-kira yang Ya. Masukan gimana? Ya. Artinya bagaimana kita mengembangkan budaya seperti ini, sehingga kita tahu ya di kelas apa yang kita lakukan. Ya, ada siswa salah, bagaimana cara kita menghukumnya? Apakah hukuman secara penghargaan atau hukuman apa? Sanksi gimana? Silakan Bu Yani. Gitu aja Pak. Mik. Ya. Tidak satu. Yang kakak jadi tadi ya. Agak ke depan Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Oni dan Bapak Ibu guru yang guru penggerak. Calon guru penggerak belum resmi ya. Nah, di sini saya bukan memberi pertanyaan Pak Oni, tapi saya hanya ingin menanyakan juga sih ya. Apakah Bapak Ibu juga keyakinan dengan apa yang saya
yakini dari yang Bapak Ibu sampaikan. Berkaitan dengan hukuman tersebut kan intinya di sini dari guru penggerak ini anak-anak disuruh, bukan kita langsung menghukum gitu kan intinya, tapi anak-anak tersebut yang memberikan masukan apa kira-kira solusi atas apa tindakan negatif yang mereka berikan. Nah, oke lah, setelah diberikan mereka lah solusinya. Nah, di sini kan sebenarnya makhluk atau siswa ini adalah salah satu manusia yang labil, apalagi di masa-masa SMP kan. Jadi oke, dikasih mereka, Bu, solusinya gini, contohnya Ibu Ani tadi kan, Bu, saya ingin istirahat atau tidur untuk beberapa saat kayak gitu. Oke, kita kasih umpamanya waktunya lah kayak gitu kan, Bu. Tapi apakah itu memang lebih efektif gitu daripada yang memberikan hukuman itu gitu? Karena kan oke, kita kasih kayak gini, nanti lain waktu setelah dikasih ya dampaknya itu gitu loh. Kalau menurut saya sebenarnya kalau ke siswa dikasihkan solusinya itu sebenarnya lebih bagus ke gurunya sih gitu, memberikan daripada siswa yang langsung menjadi apa. Kalau menurut saya gini, lebih tepatnya intinya pertama kan tadi dikatakan bahwa siswa dulu ditanyakan. Kalau menurut saya kita dulu memberikan gambaran solusi, baru kita tanyakan. Kalau kamu gimana gambarannya? Kita dulu pertama kali, jangan ke siswa memberikan gambarannya gitu, gambaran dari solusi apa mereka itu. Dan setelah itu kalau sudah diberikan mereka dan kalau menurut kita kurang tepat, baru kita perbaiki lagi gitu. Jadi jangan langsung ke siswa gitu, itu saja sih. Oke, terima kasih Biani. Iya, namanya nanti ini adalah kesepakatan kelas nampaknya. Iya. Nanti apa dikatakan Bu Hani tadi yang disampaikan di segmen 3. Silakan Bu Hani atau ada yang menjawab Bu Hani lah pas pembahasan tadi kesepakatan kelas. Oke, terima kasih Bu Yani atas pertanyaan dan masukannya. Memang kalau siswa ini masih siswa SMP, kita ketahui mereka masih labil ya, masih kadang belum bisa berpikir secara rasional. Jadi kalau memang langsung kita tanyakan ke mereka, mungkin kadang jawabannya ya asal keluar aja, nyeletuk aja, yang penting apa di hatinya keluar gitu ya kan, nggak dipikirkannya secara matang. Jadi kalau menurut saya pribadi, memang yang Ibu bilang tadi benar ya, kita kasih gambaran dulu, kemudian baru kita tanyakan ke mereka. Tapi kalau dibalikkan juga sebenarnya nggak ada masalah. Kalau misalkan kita dengarkan mereka dulu, kemudian setelah kita dengarkan, kita kasih gambaran. Jadi keyakinan sebelumnya bagaimana, nah? Keyakinan keyakinan yang telah kita buat sebelumnya seperti itu ya. Jadi kita arahkan apakah memang tawaran yang dikasihnya itu bermanfaat atau tidak untuk dirinya dan untuk kelas. Itu Bapak Ibu, atau ada yang mau nambahkan? Cuma menambahkan, kalau menurut saya begini ya Bu Yani, karena kita mencoba untuk menerapkan budaya positif, dalam tanda kutip budaya yang diharapkan itu karakter sebenarnya, akhirnya itu karakter. Jadi memang agak susah untuk seperti tadi ya, kalau misalnya kita langsung memberikan solusi, gambaran solusi terhadap dia gitu. Tapi kalau bisa kita pengen kira-kira dia itu menghadapi masalah yang dia pada saat itu gitu ya. Tentu dia berpikir apa harusnya yang bisa aku lakukan. Mungkin solusi yang diberikan dia belum tentu menurut kita itu benar sesuai dengan apa yang dilakukannya. Tapi setidaknya kita mendengarkan, menghargai dia, pendapat yang dia sampaikan kepada kita. Nah baru kita arahkan dia, apakah yang tadi yang sudah disampaikannya itu cocok nggak kira-kira untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Memang ini pertanyaan juga sih sebenarnya, kami juga dengan Fasil juga sering bertanya, fasilitator. Sepertinya kalau mengubah budaya positif ini sangat susah kalau dimulai untuk anak SMP. Kalau anak SMA itu mandiri,
Jadi sudah tahu, berpikir bahwa ini mungkin benar, ini mungkin salah gitu. Tapi bagaimana pula dengan anak yang PAUD? Karena program guru penggerak ini dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Jadi kalau kita berpikir kemana pula menerapkannya kalau untuk anak PAUD yang sama mungkin kalau kemampuan berpikirnya masih di bawah anak SMP. Tapi itulah yang mau kita coba untuk menerapkan bahwa anak itu karakter untuk merubah diri tapi dari diri sendiri, jangan dari orang lain. Kalau tadi kita memberikan gambaran solusi, itu kan berarti yang masih minta bantuan dari kita, dari eksternal. Kalau bisa itu dari internalnya. Kira-kira begitu Bu Yani. Memang agak susah tapi kita mencoba. Kami juga disampaikan oleh instruktur, fasilitator, banyak pertanyaan-pertanyaan yang menurut kami itu mengganjal. Kata menghamba itu sudah jadi kata diksi menghamba itu sudah jadi perdebatan dengan instruktur. Kok menghamba? Seolah-olah macam kita ini menyembah-nyembah kepada anak. Padahal mungkin kalau levelnya guru lebih tinggi dari siswa, seperti itu kan. Tapi itulah konsep filosofi pemikiran KHD. Arti kata menghamba itu kita memahami siswa tersebut maunya apa, memuliakan dia gitu. Nah, jadi kita diharapkan setidaknya dengan dengan program inilah, salah satunya tadi budaya positif. Jadi semua yang positif yang dikembangkan. Jadi kalau kita selama ini mungkin menghukum, seperti tadi posisi kontrol guru juga, kalau bisa itu dalam posisi kita sebagai manajerial mengarahkan. Nah gitu Bu Yani. Memang nggak mudah ya, susah. Tentu juga. Iya, ini jangka panjang nih Bu Yani. Makanya Menteri Pendidikan mungkin sudah merancang ini dari awal sampai kurikulum kita pun mau diubah, mengarah ke profil pelajar Pancasila. Gitu. Kami pun sebenarnya masih belajar masih banyak yang kami belum tahu gitu. Karena ini pendidikannya selama 9 bulan Bu. Nanti pas 9 bulan kalau istilah orang lagi hamil tuh melahirkan. Jadi kami nanti bulan Juli Bu melahirkanlah kami. Ada panen raya namanya, panen raya. Nah jadi masih belajar, sama-sama kita masih belajar. Begitu Bu Yani. Atau teman-teman lain mau menambahkan silakan. Pas ya, sudah cukup ya. Artinya bagaimana kita menghambakan anak ya. Kita tentu kesepakatan anak bagaimana anak bisa belajar kepada apa yang katakan Ki Haji Dewantara. Bagaimana bisa anak itu bisa belajar? Pada dulu nggak tahu belajar, sekarang bisa belajar. Jadi menghalus-halus ke dia jadi anak itu belajar. Oke Bapak Ibu, ada yang mau tanyakan lagi? Oh ya Bu, kasihkan Bu Sri kita tolong. Ada yang mesti. Bu Riri. Kami udah minum ya. Iya. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebenarnya saya ingin bertanya kepada ibu calon guru penggerak. Kalau tadi saya lihat dari beberapa contoh yang sedikit tadi ditampilkan oleh ibu ataupun bapak, di situ contoh yang diberikan adalah bagaimana wali kelasnya dalam menstimuluskan anak-anak yang ada di dalam kelas tersebut. Dan bagaimana dengan yang SMP tadi? Di situ memang saya tanyakan. Sedangkan kita di SMP ini tidak hanya wali kelas saja, tetapi guru setiap mapel itu pasti masuk di dalam kelas. Jadi yang mau saya tanyakan di sini, kalau tadi kita buat sebagai segitiga restitusi tadi, di situ ada di dalamnya ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya pernah belajar bahwasanya waktu ketika guru mapel masuk ke dalam kelas pasti ada kesepakatan terhadap kita dengan siswa kita. Ternyata setelah di lapangan, setelah kita punya kesepakatan tadi, memang sebelumnya belum pernah ada penyampaian tentang bagaimana haruskah kita memberikan sesuai dengan pendapat anak, itu memang belum ada. Jadi kita membuat kesimpulan diri kita sendiri. Dan ternyata pada saat di lapangan yang terjadi adalah banyak siswa mungkin
yang misalnya duduk di paling belakang. Terkadang sering tidak aktif pada saat pembelajaran kita. Jadi yang mau saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu Guru, bagaimanakah solusinya? Karena apakah kita harus menghadapi anak secara tatap muka, langsung mendatangi anak tersebut pada saat jam pelajaran kita, atau membuat suatu perjanjian dengan anak, kita akan berbicara di luar apa keluh kesah kamu sebenarnya. Apakah harus secara langsung atau secara pribadi di luar? Itu yang mau saya tanyakan. Kepada Bapak dan Ibu, saya mohon pemahamannya. Oke, terima kasih Bu Riri. Ini banyak ke apa Bu Abdi langsung. Baik, terima kasih kepada Ibu Riri yang memberikan pertanyaan yang cukup bagus. Saya coba untuk menjawabnya. Setelah saya belajar CGP, kita berusaha tidak mempermalukan anak tersebut di dalam kelas. Kita berusaha untuk mengajak atau sharing dengan cara apa? Kemarin itu sudah pernah saya lakukan di kelas 95. Karena tidak bisanya saya kontrol di dalam kelas, saya sudah berjanji pada diri saya tidak akan marah lagi gitu, tidak akan mencueki dia. Jadi setelah pulang sekolah saya panggil, kenapa sih nak kamu asal ibu masuk, kamu kok kayaknya cari perhatian atau kayak mana? Jadi dari situ pembicaraan kami antara step by step saya lakukan perbincangan atau komunikasi dengan anak tersebut. Ternyata dia memang cari perhatian sama kita. Kenapa? Orang tuanya di rumah sibuk, sementara di rumah itu ada pembantu. Jadi setiap apa yang dia maui atau apa yang dia mau asal ada curhat, cukup sama pembantunya saja. Jadi orang tuanya kan udah PR sekolah di sekolah, nggak ada di rumah lagi dikerjakan. Cukup itu yang kamu kerjakan. Jadi orang tuanya secara tidak langsung sudah menjat anak tersebut. Padahal anak itu pengen curhat juga ke orang tua. Tapi ini tadi tidak bisa kita segampang membalikkan telapak tangan apa yang kita mau dari CGP ini. Jadi kita step demi step harus belajar dan belajar kembali. Bisa saja pada saat hari ini si anak tersebut sudah manut sama kita, sudah nurut karena tadi sudah kita ajak bicara berdua, kita tanya pada hari ini sudah oke, sudah mau belajar, sudah mau 2 minggu lagi terjadi lagi. Jadi mau tidak mau kita harus terjun langsung membina anak tersebut, tapi jangan di depan temannya. Kalau saya sendiri, jadi saya bawa pulang sekolah itu di meja piket kami cerita, kenapa nak, kenapa, gini bu. Jadi dia merasa jadi apa yang selama ini mungkin dia jadi beban di sekolah atau di rumah, mau tidak mau kita tahu. Jadi dari situ kita bisa komunikasi juga dengan orang tua. Saya sudah sampaikan ke 92 itu khusus anak saya. Jadi sekarang dengan adanya pembelajaran tatap muka lagi, si anak udah berubah lah, bisa dikatakan 25%. Enggak pun 100% berubahnya, 25% itu sudah acung jempol lah untuk orang tuanya tersebut. Jadi kata orang tuanya, Bu Nani kalau kayak gini, biarlah anak saya sampai sore aja di sekolah. Kayaknya anaknya lebih aktif di sekolah daripada di rumah. Karena kalau di rumah sudah sampai rumah, masuk kamar, main game atau apa, orang tuanya nggak mau tahu. Sementara kalau di sini kan banyak kegiatan yang kita arahkan positif. Sedangkan di kelas saja kita tidak biarkan anak tersebut bermain game. Bisa menggunakan HP tapi saat pembelajaran kita. Kalau nggak saat pembelajaran, letakkan di atas meja atau masukkan ke dalam tas. Itu yang saya sudah lakukan dengan apa yang sudah ditanyakan sama Ibu Riri tadi. Mana tahu ada yang bisa kasih gambaran yang lain kepada Bapak Ibu. Gimana Bu Riri? Sudah puas? Oke lah, itu sajalah pertemuan kita hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas waktu yang kami minta dari Bapak Ibu Guru. Apabila ada penyampaian kata-kata kami memohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.